Dalam tanggapannya di sidang pra-peradilan terkait kasus Vina, pihak Polda Jawa Barat juga memaparkan bahwa penetapan para tersangka dalam kasus Vina dan Eki telah sesuai prosedur. Polisi memiliki alat bukti serta memeriksa 67 saksi dan 4 ahli, yaitu ahli dokter forensik, ahli psikologi forensik, ahli inafis, dan ahli pidana. Telah melakukan pemeriksaan dan melakukan penyitaan yang telah diterangkan oleh termohon tersebut di atas. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi yang dianggap perlu, sehingga saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebanyak 67 orang dan pemeriksaan ahli sebanyak 4 orang, yaitu ahli dokter forensik, ahli psikologi forensik, ahli inafis, dan ahli pidana. Demikian, yang mulia mohon izin diteruskan. Melanjutkan yang mulia. Para saksi tersebut diantaranya menerangkan: 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno menerangkan bahwa pada tahun 2016 saksi menjelaskan keterangannya sebagai berikut. Saksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan bersama-sama dengan Saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, Saudara Eko Ramdhani alias Oplak, Saudara Supriyanto alias Kasdul, Saudara Jaya alias Kliwon, Saudara Eka Sandi alias Tiwul, Saudari Dani, Saudara Andi, Saudara Andika, Saudara Peggy alias Peron. Pada mulanya saksi dan teman-teman saksi tersebut ketika sedang nongkrong di Jalan Perjuangan di depan SMP Negeri 11, tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hijau dari arah Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber. Teman-teman saksi melihat korban Saudara Rizky Rudiana memakai jaket geng ekstasi, lalu teman Saudara Dani Andika mengajak saksi dan teman-teman saksi lainnya untuk mengejar kedua korban tersebut, sehingga saksi dan teman-teman mengejar kedua korban dengan mengendarai sepeda motor. Menurut pihak Polda Jawa Barat, penetapan tersangka pada Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah sesuai prosedur hukum karena didasari 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Saudara Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon akuo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan di atas, bahwa termohon dalam melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP garing 953 garing B 8 Romawi garing 2016 garing Jabar garing Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lainnya, serta melakukan penyitaan barang bukti.